Halo, di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan strategis pembelajaran. Di dalam kedudukan strategi pembelajaran terdapat 4 poin penting. Yang pertama, kedudukan strategi dalam sistem pembelajaran. Yang kedua, pengertian pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, pengertian metode pembelajaran. Yang terakhir, bagaimana model pembelajaran. Yang selanjutnya, materi yang pertama, kedudukan strategi dalam sistem pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memiliki peran lebih strategis, karena komponen strategis terkait dengan beberapa komponen lainnya, seperti materi, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi. Selanjutnya itu ada beberapa keseluruhan komponen dapat berperan penting dalam pembelajaran, antara lainnya yaitu yang pertama, peserta didik. Apa sih peran peserta didik? Nah, peran peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur para pelajar. Yang kedua, pendidik. Apa sih peran pendidik? Nah, peran pendidik memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks pembelajaran di dalam kelas. Keberhasilan pembelajaran pada hakikatnya ditentukan oleh pendidik. Jadi, pendidik dapat mempengaruhi suasana belajar di dalam kelas. Pendidik juga dapat menggunakan 4 kompetensi guru yang disyaratkan undang-undang untuk menjadikan proses dan hasil belajar dapat dicapai secara optimal. Yang ketiga yaitu kurikulum. Apa sih peran kurikulum bagi peserta didik? Nah, di sini saya akan jelaskan. Kurikulum juga berperan penting dalam sistem pembelajaran. Kurikulum adalah perangkat yang vital atau pokok dalam suatu proses pembelajaran. Pengembangan prestasi belajar secara didik secara khusus pada lembaga pendidikan maupun pelaksanaan pendidikan secara nasional sangat dipengaruhi oleh aspek kurikulum. Dan juga terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting menurut Abdul Rahman 2008, yaitu pertama peranan konservatif, kedua peranan kreatif, dan yang terakhir peranan kritis dan evaluatif. Selanjutnya yang keempat, manajemen kelas. Apa sih peranan manajemen kelas bagi peserta didik? Peranannya adalah upaya yang dilakukan penanggung jawab kegiatan belajar mengajar agar dicapai kondisi optimal sehingga belajar mengajar berjalan seperti yang diharapkan. Pengelolaan tersebut meliputi penyelenggaraan, pengurusan, dan ketatalaksanaan dalam menyelenggarakan kelasnya. Yang selanjutnya yang kelima, fasilitas pendukung. Apa sih peranan fasilitas pendukung? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Meskipun bukan berperan secara langsung dalam pembelajaran, fasilitas pendukung seperti ruangan, mobil, penerangan listrik, media, alat peraga, dan lain sebagainya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan cara yang menggambarkan sebagai kerangka umum dari skenario yang digunakan oleh guru dalam membelajarkan siswa agar bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, metode pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh para guru atau para pendidik dalam menyampaikan materinya kepada para siswanya. Yang selanjutnya materi yang terakhir yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung.